Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dina Ulia, NPM 19721013. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir yang berjudul Pengendalian Gulma Pratumbuh pada Tanaman Tebu, Saccharum officinarum Linn. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu latar belakang. Pada tahun 2017, luas lahan tebu di Provinsi Lampung adalah 121.349 hektar dengan produksi 768.939 ton gula pasir dan dengan produktivitas 6,34 ton gula pasir per hektar. Produksi gula nasional masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kerugian yang ditimbulkan oleh keberadaan gulma pada tanaman tebu yaitu dapat menurunkan bobot tebu berkisar 6-9% dan penurunan rendemen sebesar 0,09%. Keberadaan gulma pada tanaman tebu dapat menurunkan produksi sebesar 15-53,7%. Guna meningkatkan produksi tanaman tebu, perlu dilakukan upaya dalam budidaya. Salah satunya yaitu pengendalian gulma guna menekan tingkat kompetisi antara gulma dan tanaman budidaya. Salah satu teknik pengendalian gulma yaitu secara kimiawi. Selanjutnya, tujuan dari tugas akhir ini ialah mengetahui cara pengendalian gulma pratumbuh menggunakan standar operasional prosedur SOP perusahaan. Kedua, mengetahui spesies gulma yang tumbuh setelah aplikasi herbisida. Yang ketiga, mengetahui aplikasi herbisida diuron, herbisida 2,4-D diamina, dan surfaktan yang digunakan pada pengendalian gulma pratumbuh. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tanaman tebu adalah merupakan tanaman anggota suku rumput-rumputan yang dapat tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Tebu sendiri merupakan tanaman anggota famili Poaceae dengan klasifikasi ilmiah menurut Clayton 2016. Morfologi tanaman tebu terdiri dari batang, akar, daun, dan bunga. Setiap organ tersebut memiliki ciri dan fungsi yang berbeda. Ciri morfologi setiap organ tanaman tebu. Yang pertama, batang. Batang tebu tegak dan tidak bercabang, dengan ketinggian 3-5 meter atau lebih. Batangnya beruas dan dibatasi oleh buku-buku. Pada setiap buku terdapat mata tunas. Yang kedua, daun. Daun tanaman tebu terdiri dari helai daun dan pelepah daun. Pelepah daun membungkus dan melindungi bagian batang dan mata tunas yang masih muda. Helaian daun berbentuk pita yang panjang 1-2 meter dan lebar 2-7 cm. Dengan tepi daun bergerigi kecil dan mengandung silika. Yang ketiga, akar. Akar tanaman tebu berserabut dan letak tumbuhnya dapat dibedakan menjadi akar stek dan akar tunas. Yang keempat, bunga. Bunga tanaman tebu membentuk malai dengan panjang 70-90 cm. Bunga terdiri atas tenda bunga yang memiliki 3 helai daun tajuk. Pada setiap bunga tebu memiliki 1 bakal buah dan 3 benang sari. Syarat tumbuh tanaman tebu. Untuk mendapatkan produksi tebu yang maksimal, kondisi iklim dan media tanam harus optimal.
Iklim media tanam haruslah sesuai dengan syarat tumbuh tanaman tebu, agar dapat mendukung pertumbuhannya. Tanaman tebu memiliki syarat tumbuh sebagai berikut. Yang pertama, iklim. Kedua, media tanam. Selanjutnya, daur hidup tanaman tebu. Menurut Ikhtianto 2010, daur hidup tanaman tebu memiliki 5 fase. Yang pertama, fase perkecambahan. Yang kedua, fase pertunasan. Yang ketiga, fase pemanjangan batang. Yang keempat, fase pemasakan. Dan yang terakhir, fase kematian. Gulma di tanaman tebu. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh pada waktu, tempat, dan kondisi yang tidak diinginkan manusia pada lahan pertanian dengan menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi melalui kompetisi. Gulma secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan tanaman budidaya karena dapat menurunkan produksi akibat bersaing dalam pengambilan unsur hara. Sinar matahari menurunkan mutu hasil akibat kontaminasi dengan bagian gulma. Gulma mengeluarkan senyawa alelopat yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan menjadi inang bagi hama dan patogen yang menyerang tanaman. Pengendalian gulma secara kimia. Pengendalian gulma di perkebunan merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari biaya produksi keseluruhan terserap oleh sektor pengendalian atau pengelolaan gulma. Herbisida pratumbuh. Herbisida pratumbuh bekerja mematikan biji gulma yang akan berkecambah di dalam maupun di atas permukaan tanah. Herbisida pratumbuh memerlukan proses pengolahan tanah yang baik dan tekstur tanah yang gembur serta tidak padat supaya herbisida dapat tepat sasaran. Selain itu, aplikasi herbisida pratumbuh memerlukan cukup banyak pelarut, karena jika kadar air rendah dapat mengurangi efisiensi dan efektivitas pengendalian gulma. Jenis herbisida ada 3. Yang pertama, herbisida deuron, herbisida 2,4 diamina, dan surfaktan. Formulasi herbisida. Formulasi herbisida adalah bentuk herbisida yang dapat mempengaruhi daya larut, daya penguap, dan meracun pada tanaman dan sifat lainnya. Pada umumnya hanya sejumlah kecil herbisida yang diperlukan untuk mengendalikan gulma secara efisien. Apabila tidak merata atau terlalu sedikit, tidak dapat mematikan gulma. Sedangkan bila terlalu banyak, mungkin dapat menjadi racun bagi tanaman budidaya. Oleh karena itu, herbisida harus diformulasikan sesuai dosis anjuran agar mudah mengaturnya, aman, dan efektif. Selanjutnya, aplikasi herbisida. Menurut Barus 2003, aplikasi herbisida dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri ialah faktor yang terdapat pada gulma itu sendiri, yaitu fase pertumbuhan gulma. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor lingkungan yang dapat dipengaruhi ke efektivitas dan efisiensi aplikasi herbisida, misalnya curah hujan, angin, sinar matahari, temperatur, dan kelembaban udara. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.